kami bersyukur hari ini ada di tempat ini. Hamba berdoa buat 750 orang dengan panitia 800 lebih yang berkumpul di tempat ini. Tidak satu pun dari antara kami yang datang dan pulang dalam keadaan yang sama. Hamba berdoa buat gembala-gembala yang ikut dalam event ini, buat para pemimpin CG, buat konar doa, pemimpin doa dan seluruh pendoa syafat dari seluruh GMS. Tuhan, kami berikan hidup kami berikan hati kami. Dalam 2 hari ini, 1 hari setengah kami minta biar Allah mengoperasikan apa yang di dalam kami Tuhan. Kami tahu, kami rindu untuk mengenal-Mu, kami rindu masuk ke dimensi supernatural. Dan itu gak sukar sebenarnya kalau kami menyadari bahwa kami memang makhluk rohani. Jadi ini bukan sesuatu yang seperti orang-orang dunia berpikir terlalu gimana. Tapi kami tahu bahwa sebenarnya kamilah orang-orang supernatural itu. Karena kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Gak ada yang mustahil bagi kami masuk ke tingkat itu Tuhan. Buat kami terbuka alam pikiran kami hari ini. Buat kami tidak ditipu oleh setan bahwa ini sukar buat kami. Buat kami benar-benar masuk dan menjadi orang-orang supernatural di dalam Engkau. Karena natural itu bicara keterbatasan, tapi hanya masuk ke dalam dimensi supernatural membuat kami bisa bergerak dalam roh-Mu, bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau. Dan itu bukan kemampuan kami, tapi roh Allah yang menggerakkan. Seluruh kehidupan kami akan Kau pakai besar di tangan-Mu lewat hari ini. Di dalam nama Yesus, urapi Tuhan, dari mulai sesi pertama sampai besok. Kami minta waktu yang tidak panjang, tapi paling tidak kami sudah bisa menyadari. Hamba berdoa Tuhan, sungguh-sungguh kami masuk ke dimensi ini. Supaya kami tidak menjadi orang percaya, orang-orang yang melayani dalam keadaan struggle terus. Buat kami naik ke dimensi-Mu Tuhan. Untuk kami mengalami sebuah kekuatan iman. Keradikalan sebagai seorang yang menyembah Engkau berlebih-lebih. Kami percaya Engkau memampukan kami melihat seperti Engkau melihat. Merasakan seperti yang Kau rasakan. Dan memikirkan seperti apa yang Kau pikirkan. Bukan dengan perasaan kami, bukan dengan pikiran kami. Tapi waktu kami menyerahkan kepadamu Tuhan, kami percaya roh akan memimpin kami. Sehingga seluruh kehendak kami berkata ditaklukkan di dalam kehendak Bapa di surga. Kami mau jadi tawanan roh-Mu Tuhan. Terima kasih berbicara kepada kami malam ini. Engkau Allah memimpin menuntun, sungguh terbatas kata-kata manusia. Tapi biar Roh Kudus datang mengurapi kami. Setiap pembicara di dalamnya Engkau sudah pilih. Engkau yang menetapkan Tuhan. Dan hari ini sampai besok pun Engkau yang menetapkan kami ada di musim ini. Sehingga di awal tahun kami sudah berani, kami sudah bisa berjalan dalam dimensi ini. Terbukalah pintu alam roh. Dan buat kami benar-benar bisa masuk malam ini. Dan bisa menjadi orang-orang yang Kau percaya untuk membawa kerajaan surga turun ke muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Oke. Kasih aplaus ke kanan kiri, bilang tos gini, kamu akan ngalami terobosan. Ya. Oke. Shalom. Saya cuma percaya gini, nubuatan itu gak usah sampai yang saya mendengar suara Tuhan, pergilah kamu ke Papua. Itu iya nubuatan. Tapi buat saya yang gini-gini itu juga nubuatan. Kalau yang satunya mendengar dia bilang amin, maka itu terjadi. Ya, saya orang yang hidup dalam nubuatan, dinubuatkan udah berapa lama terjadi. Cepat, saya orang yang cepat menanggapi nubuatan. Hidup saya dalam nubuatan dan bergerak dalam nubuatan. Membuat saya ini sangat excited tentang yang perkara-perkara supernatural. Ya, oke. Sebelum saya mau sampaikan firman, ini sesi pertama opening saya akan buka, lalu besok akan sambung menyambung. Anda lewat satu sesi Anda akan ketinggalan. Jadi pastikan Anda benar-benar mengambil 2 hari ini sebagai sebuah berkat dari Tuhan untuk Anda di dalamnya. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya mau sampaikan firman, saya mau undang ketua panitia yang dia mengalami sebuah terobosan juga sebelum hari H kami adakan. Dia sudah mengalami supernatural favor gitu ya. Jadi bilang, kamu wajib untuk sharing gitu ya. Jadi saya yakin bahwa tim kami, waktu kami mempersiapkan ini, kami melakukan doa, puasa dan sebagainya. Nah saya bilang, yang jadi panitia pasti ngalami dulu. Selalu seperti itu. Saya pun pribadi sudah mengalami.
Sudah mengalami dimulai dari Januari ketika ini saya mulai tangkap hal-hal ini dan saya mulai mendapatkan banyak hal ya yang saya bisa sharingkan nanti, tapi juga saya minta tim saya, please welcome Jenny yuk. Kasih aplaus ke dia yuk. Dia sibuk banget tapi dia memberi kepada Tuhan untuk semua yang dipersiapkan hari ini. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali menyapa Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu Gembala yang dari seluruh Sinode Gereja Mawar Syaron, koordinator doa distrik, pemimpin doa, bahkan semua all prayer warrior yang Tuhan kumpulkan di tempat ini. Dan juga tak lupa Bapak Ibu Kos dan juga Bapak CGL yang bersedia hadir di acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya mau membagikan isi hati Tuhan. Jadi pada waktu bulan Desember, mungkin ketika minggu ketiga, sekitar minggu ketiga ketika Ci ini bilang untuk acara ini, kemudian di dalam hati saya itu ada satu impresi yang benar-benar merindukan seluruh pendoa itu benar-benar bisa masuk ke satu dimensi ini, yaitu dimensi supernatural. Sebenarnya di dalam pikiran saya masih ngawang juga, supernatural itu seperti apa sih? Tapi kemudian ketika kita berdoa di minggu keempatnya, Desember minggu keempat, saya ingat beberapa hari sebelum kita liburan, sebelum kita holiday, kita memberikan waktu untuk berdoa. Waktu itu mungkin sekitar 4-6 orang berkumpul berdoa. Kita semua dilawat Tuhan sejadi-jadinya. Kita dilawat Tuhan, benar-benar Tuhan itu menghancurkan hati kita. Benar-benar menginginkan bagaimana kita itu menginginkan perkara supernatural itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, tentunya Bapak Ibu juga merindukan hal itu. Jauh-jauh datang dari Ambon, dari Tondano, dan juga dari kota-kota yang lain. Mungkin harus melalui pesawat, jalan darat dan lain sebagainya. Mari kita merindukan satu perkara ini yang mungkin kita juga nggak ngerti. Tuhan tuh mau bawa kita ke arah mana. Tapi percayalah ketika tadi saya melihat di LED ini ada tangga-tangga. Sepertinya Tuhan tuh mau bawa setiap pendoa. Dan juga mungkin tidak kebetulan di sini ada CGL, ada coach. Tuhan mau bawa kita bersatu tangga-tangga yang mungkin kita tidak mengerti hari ini. Dan ketika saya baca pesannya Ko Philip, pesan terakhir Ko Philip, pesan Ko Philip buat tahun 2018, di situ tertulis ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak diusahakan oleh manusia, tapi karena kehendak Tuhan. Dan ini yang saya alami. Jadi pada bulan Januari, pada akhir Januari, itu ada di pekerjaan saya seorang banker di salah satu bank swasta yang ada di kota Surabaya. Pada bulan Januari di perusahaan itu ya baru terjadi itu sekali. Sebelumnya juga saya sudah 10 tahun bekerja di perusahaan ini juga nggak pernah terjadi hal seperti ini. Tapi saya nggak tahu kok hari itu terjadi pada waktu kita terima salary, itu terjadi kesalahan mengkreditkan salary ke dalam rekening setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Misalnya kalau salary-nya 1 juta itu dikreditkan 100 juta. Jadi bisa dibayangin ya. Jadi tiba-tiba waktu hari itu teman-teman itu pada ribut di grup. Hari ini kita gajian ratusan juta, hari ini kita gajian miliaran. Tapi sudah didapat kembali. Di situ saya juga bingung, tuh sudah pukul jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya lihat di online banking, oh iya benar ada masuk gaji sekian kemudian udah didapat kembali seperti itu. Terus orang-orang pada ribut, karyawan yang ada di kantor kami, kebetulan saya ini pemimpin cabang, karyawannya pada ribut, mereka bilang, berarti hari ini Bu, berarti hari ini kita nggak gajian intinya. Seperti itu mereka bilang, tenang, tidak mungkin kita nggak gajian, pasti hari ini kita gajian. Itu kurang lebih pukul 7.30. Terus kemudian kita dapat SMS, WA, terus kemudian by email ngomong tentang telah terjadi kesalahan proses payroll. Tunjukkan integritas untuk tidak mengambil manfaat atas hal ini. Ya, saya tahu pasti nggak mungkin ada yang mengambil karena saya lihat pukul 6.30 ya, sekitar 6.30 sampai pukul 7 itu uangnya udah enggak ada, udah didapat kembali istilahnya seperti itu. Terus nggak lama pukul 9 itu gaji yang sesungguhnya udah masuk. Oke, saya pikir teman-teman sudah nggak kepikiran gaji, sudah bisa bekerja dengan baik. Udah hari itu berjalan seperti biasa, tiba-tiba pukul 11 malam, waktu itu kita itu lagi mempersiapkan meeting buat acara supernatural ini hari Rebonya.
Itu hari Selasa, kita meeting tuh Rebo. Jadi Selasa malam saya masih chat dengan beberapa panitia. Gimana ya openingnya, tadi bisa lihat ya openingnya bagus sekali. Kita masih chat, kita masih mempersiapkan, iya nanti ada dancer dan sebagainya. Tiba-tiba muncul WA dari atasan saya. Dia bilang, Jenny si A ini seorang teller gitu ya. Si A sudah mengambil gaji yang tidak sesungguhnya. Saya pikir nggak mungkin, karena 6.30 saya cek sendiri, itu sudah nggak ada. Ini barusan dapat data dari kantor pusat, sampai saya pikir, loh ini sudah jam 11 malam loh, kok baru ketahuan sekarang kalau uang itu sudah lenyap seperti itu. Iya ini pasti valid, nggak mungkin nggak, karena ini data dari kantor pusat. Terus saya tanya sama atasan saya, berapa nominalnya? Ya ratusan juta. Saya langsung kaget, wah uang ratusan juta keluar. Terus kemudian dia bilang, saya bilang, iya hari ini si A nggak masuk. Terus dia bilang, terus atasan saya itu semakin mengintimidasi saya. Iya dia nggak masuk karena dia kabur, sudah bawa uang ratusan juta. Terus saya lihat Jen, di WA-nya sudah diblok. Jadi WA-nya yang biasanya ada foto, tiba-tiba nggak ada foto, udah diblok. Terus atasan saya bilang, saya sudah juga telepon, tapi dia nggak ngangkat. Mungkin jangan-jangan dia sudah kabur. Ini kalau benar-benar terjadi, kita bisa habis, dia bilang seperti itu. Terus kemudian, wih, itu langsung membuat saya tuh deg-degan, malam tuh sudah ngantuk ya kan, mau tidur besok kerja. Itu jadi kayak melek kembali kayak gitu ya. Itu jadi nggak ngantuk kembali. Terus kemudian atasan saya nggak ngomong sampai di situ, dia bilang pokoknya besok jam 12, saya nggak mau tahu, uang itu harus kembali ke rekeningnya untuk siap ditarik lagi sama kantor pusat. Di dalam hati saya tuh gelisah banget, saya tahu si A ini suaminya kerja di dunia malam. Saya pikir saya tak coba telepon ke tempat suaminya bekerja, tapi juga sampai saya googling tempat dunia malam itu juga nggak ada hasil kayak gitu loh. Sampai akhirnya suami saya bilang, sudah kamu nggak usah berusaha, berdoa. Terus kemudian saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya masuk ke movement ini, saya mau mengalami terlebih dahulu. Tolong lewat hal ini, Tuhan nyatakan perkara-perkara supernatural. Saya merindukan itu Tuhan. Terus kemudian sudah saya tidak mau lihat handphone lagi karena itu WA-nya masih panjang dari atasan saya. Intinya dia menteror, dia mencari satpam saya dan sebagainya. Saya tidak buka WA-nya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, tolong jawab saya lewat mimpi. Karena di hari-hari ini Tuhan itu banyak berbicara lewat mimpi. Terus singkat cerita Tuhan berbicara lewat mimpi, intinya singkatnya si A ini mengembalikan uangnya, ceritanya intinya seperti itu. Kemudian besok paginya si A ini kalau seorang teller tuh punya atasan langsung, jadi bukan saya. Terus saya tanya ke atasnya langsung, gimana si A, ada kabar enggak? Saya tanya, enggak ada C. Terus hari ini gimana? Hari ini dia cuma mengabari, dia enggak masuk. Lah terus gimana uangnya? Ya enggak tahu C. Terus kemudian enggak lama, terus dia dapat kabar, C ini orangnya bilang katanya mau mengembalikan. Iya kapan mengembalikannya? Soalnya kita ditunggu sampai jam 12. Terus saya pikir hari itu, saya pikirkan saya tuh mau meeting di jam lunch break saya tuh mau ke Marvel, saya tuh mau meeting acara supernatural. Dan jangan sampai meeting ini batal karena gara-gara si A ini, seperti itu. Saya berpikir Tuhan saya ini mau meeting, acaranya udah dekat kayak gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan tuh sungguh luar biasa. Apa yang gak diusahakan oleh manusia, hari itu bos saya itu bilang, kamu harus telepon si A, kamu harus teror si A, kamu harus datangi dia. Tapi saya gak melakukan itu. Saya cuma hanya asking, hanya minta sama Tuhan. Sesimpel itu loh Tuhan tuh ngasih. Tiba-tiba si A yang dikatakan gak masuk, kurang lebih pukul 10 lebih 20. Tiba-tiba tuh si A datang menggandeng anaknya masuk ke ruangan saya. C, saya datang, saya mau apa istilahnya dia mau ngaku dosa. Saya tanya, kamu kenapa kok sampai melakukan seperti itu? Karena si A ini perempuan, saya tidak mungkin juga kasar dan sebagainya. Iya C, saya malam-malam, intinya dia bilang, karena gaji itu biasanya memang masuk pukul 1 pagi. 1 pagi dia ngelilir, karena anaknya minta susu, terus ada salah satu temannya bilang, hari ini gaji kita kok banyak ratusan juta. Ya saya transfer C, ke rekening saya satunya, karena kalau transfer sesama rekening itu bisa sampai ratusan juta. Saya transfer C, kemudian saya juga sudah pakai uangnya beberapa, tapi saya mau C sekarang mengembalikannya utuh loh ya. Saya bilang nggak nyicil, karena kalau nyicil nanti ujung-ujungnya saya yang suruh noroki dulu kan seperti itu. Iya C, sebentar lagi saya pasti akan mengembalikannya utuh. Dan singkat cerita, si A itu saya bilang kamu harus berintegritas dan lain sebagainya, karena kita itu sebenarnya tahu kondisinya si A itu lagi mengalami pergumulan, masalah keuangan. Maka dari itu kita itu
upgrade dia. Jadi baru naikin promosiin dia dari teller menjadi head teller. Tentunya kan pasti ada benefit-benefit yang dia dapat. Seperti itu saya bilang, kalau kamu jujur, kalau kamu berintegritas, Tuhan itu pasti akan membela kamu. Saya tahu si A ini dari agama seberang. Saya bilang, Tuhan itu adil, kamu percaya Tuhan kan? Tuhan pasti akan jawab segala kebutuhanmu. Dan singkat cerita, uang ratusan juta itu hari itu sebelum saya meeting itu sudah kembali tepat pada waktunya. Saya tidak butuh untuk menoroki sendiri. Saya juga nggak punya uang ratusan juta dalam waktu sekejap gitu kan. Tapi saya percaya kalau hari ini, kalau waktu itu saya mengalami, saya tahu itu hanyalah pintu. Itu hanyalah awal. Masih ada the biggest one yang Tuhan sudah mau persiapkan bagi saya secara pribadi. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Hari ini percayalah 1,5 hari ini akan mengubahkan paradigma kita dan akan membawa kita pada dimensi supernatural. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dahsyat, langsung atar call, maju. Oke, saudara, kenapa kita kasih tema supernatural movement? Karena kita nggak mau acara ini berhenti hanya pada waktu ini. Ya kita mau ini berkesinambungan terus bergerak karena ini nggak akan berhenti. Ini namanya juga movement, itu bergerak. Dan itu nggak berhenti hari ini aja. Nah kenapa supernatural? Ya memang kita memang manusia rohani. Kalau kita merasa ini hanya untuk pendoa atau ini hanya untuk orang tertentu, kita kena tipu. Setan itu menebarkan kebohongan buat gereja Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan Ibrani 13:8 berkata gini, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Artinya apa? Kalau kuasanya bekerja dari dahulu, sekarang, selamanya itu sama. Dia membuat mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia memberitakan firman dengan hikmat, dia menyatakan banyak marifat, dia juga menyingkapkan banyak hal yang mungkin itu orang gak bisa singkapkan dan sebagainya. Semestinya kita yang menyembah roh Yesus, kita mestinya ada di dimensi itu. Nah setan itu menebarkan kebohongan pada gereja Tuhan bahwa itu hanya dulu di dalam Alkitab. Makanya banyak kita atau mungkin gereja Tuhan yang hari ini itu tidak naik ke tingkat supernatural. Kita bisa putar-putar menjadi orang yang cuma beribadah tapi jadi agamawi bisa loh. Karena kita nggak merasa bahwa kita ini supernatural. Saya kemarin ngomong masuk ke kamar mandi, entah kenapa saya itu jadi kepikiran dengan meskipun sesi saya cuma 1, saya pikir Tuhan nggak mudah. Setiap kali saya dipercayakan firman gini ya meskipun mungkin Anda pikir sudah terbiasa khotbah, saya itu bisa nggak tidur loh. Kemarin doa malam ya gitu, makanya kadang dikasih beban gini bukan enak. Itu bisa ke bawah nggak tidur lalu memikirkan, mendoakan gitu. Kadang ketika sudah Tuhan kasih kayak percikannya baru saya bilang oke, lega, saya baru bisa tidur. Nah, saya berdoa, lalu saya masuk ke kamar mandi itu saya mulai terus bernubuat, lalu saya mulai ngomong-ngomong sendiri, ya nih kamu manusia supernatural, kamu manusia supernatural. Saya mulai terus mengupgrade diri saya untuk masuk ke dimensi itu. Meskipun saya tahu bahwa saya sudah, bahkan kadang-kadang saya berkata Tuhan, saya tahu ini gak maksimal. Saya ingin benar-benar mengerti bagaimana caranya saya hidup menjadi manusia supernatural. Amin. Anda mau? Anda berpikir, wah iya karena Jenny udah jadi ketua departemen doa. Bukan itu, kalau saya gak mau ya gak bisa juga. Kalau tadi Jenny dia memilih tidak mau ya gak bisa. Dia zona nyaman, dia gak bangun manusia rohnya. Dia gak mau bayar harga dan dia tidak inginkan. Waktu saya berikan kepercayaan kepada dia sebagai ketua panitia, saya tahu dia mulai menginginkan untuk masuk ke sana dan dia mulai berdoa. Saya suka, saya nggak asal cari ketua panitia dengan sembarangan, saya berdoa juga. Siapa orang yang tepat untuk acara ini? Dan saya bersyukur mereka menggarapnya, mereka mendoakan. Ini didoakan Bapak Ibu, gak cuma terjadi hari ini. Dan saya tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Ada satu pembicara dia WA saya, Bu Lydia. Tolong doakan, saya lagi nggak enak badan sebagainya. Saya masukkan ke tim grup di mana kami ada, tim panitia. Ada satu pemimpin yang ngomong, Jenny ini peperangan rohani. Iya saya tahu. Iblis coba akan gagalkan kita untuk menjadi manusia supernatural. Nah kita harus sadar bahwa kita itu manusia supernatural. Anda langsung bilang, kayaknya horor banget ya. Nah itu yang membuat kita nggak masuk sana. Karena kita merasa itu jauh banget. Lalu kata-katanya super gitu ya. Anda berkata, saya sih gak super. Saya tahu, kita gak super. Tapi Tuhan, Roh Allah itu super. Dia maha kuasa, dia maha ajaib.
Dia maha segalanya. Nah kalau Anda memang bersekutu menyembah dia dalam roh kebenaran, kita mestinya sama seperti dia. Bukankah itu awal penciptaan manusia seperti itu? Oke, saya mau ngomong, kita ini ada di dalam 3 dimensi. Satu, pertama natural. Ya orang natural itu bicara tentang orang yang belum lahir baru atau orang yang sudah lahir baru. Tapi masih suka jatuh bangun, hidup dalam dosa gitu ya. Lalu terikat, masih sering terikat. Dan tidak ada kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadi jauh dari frekuensi dengan surga. Ini natural. Dan saya melihat ada begitu banyak orang. Atau jangan-jangan di pendoa juga ada ya. Saya lihat rangka pendoa kan banyak, gak apa-apa. Saya pengen sih mengupgrade. Karena saya pun di-upgrade dari orang natural banget. Saya berdarah-darah awalnya. Tapi saya orang yang mau banget untuk terus naik. Terus masuk ke dimensinya Tuhan. Terus naik ke tingkat di mana Tuhan ada. Nah saya merasa ada banyak pendoa. Itu juga kadang-kadang masih ada di natural loh. Hidup masih dalam kedagingan. Jatuh bangun terus dalam karakter, dalam dosa. Dan itu berulang-ulang kali. Nah ada satu tingkat namanya semi natural. Di semi natural ini sudah mulai orang ini suka menyembah Tuhan. Tentunya sudah lahir baru, itu pun lahir baru. Sudah suka menyembah Tuhan. Dan mulai bisa dengar. Tapi sekali-kali kadang peka, kadang pekok gitu ya. Kadang bisa, kadang enggak. Dan ini masih campur dengan suasana hati. Suasana jiwanya. Kalau memang suasana jiwanya bagus ya. Dia bisa nangkap yang alam roh. Dia bisa connect dengan Tuhan. Menyembahnya enak. Tapi kalau perasaannya dilukai dan sebagainya. Itu akan membuat dia juga ngalamin namanya kesukaran untuk menangkap. Makanya bahaya banget di tingkat ini kalau pendoa. Itu campur. Bernubuatnya campur dengan perasaannya. Bahaya banget. Nah, yang tingkat yang pertama yang kita harus miliki itu tingkat supernatural. Ini tingkat roh. Artinya apa? Di sini kita akan benar-benar menyembah Tuhan dan masuk bersekutu roh dengan roh. Dan di sini kita bisa mendengar dengan tajam. Maksudnya ya kita, meskipun saya tahu manusia ini kadang-kadang mau nabi siapapun, Anda tahu bahwa kita tidak ada yang sempurna. Ya, jadi Anda jangan terpukau dengan nama besar seorang nabi. Kalau dia bernubuat, kita masih nguji. Ya, saya pun menguji. Jangan semua, oh nabi itu namanya besar gitu ya. Nabi besar itu saya nggak tahu apa namanya, mungkin panjang atau apa saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Tapi menurut saya gini, kita masih mengujinya. Karena saya tahu manusia itu tidak sempurna. Mau dia level tingkatan sudah supernatural, tetap dia akan punya titik di mana tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Allah itu sempurna 100%. Tapi kita manusia itu nggak bisa. Tapi paling tidak di supernatural kita itu lebih banyak dipimpin roh. Hidup kita sudah lebih banyak kemenangan. Dibandingkan tadi jatuh bangun lalu di tengah-tengah itu jatuh kadang up, kadang down dan sebagainya. Tapi di supernatural saya merasa pribadi saya pun bertumbuh. Lebih banyak kemenangan demi kemenangan yang saya raih. Dibandingkan awal-awal di mana saya memimpin bahkan pergerakan doa. Saya merasa itu. Ya, nah saudara, kita itu mesti naik ke tingkat supernatural. Nah saya mau mulai dari, karena memang saya tahu ini awal, mungkin ini seperti dasar ya, tapi nggak apa-apa, saya merasa saya mesti menyampaikan ini. Saudara kalau kita mau ngomong tentang supernatural, kita mesti tahu 3 sisi manusia. Amin. Anda datang kan dengan 3 bagian, atau ada yang datang rohnya aja? Tubuhnya ada di mall sana? Enggak toh. Anda datang dengan 3 bagian toh. Iya. Tubuh yang kelihatan, yang saya dandan ini loh. Iya, keren kan? Enggak ada yang dandani. Jadi ini bagian luar tubuh. Saya kan ngomong pelan-pelan, saya berharap Anda bisa menangkapnya. Dan banyak kita, tubuh ini berhubungan dengan materi luar, dengan dunia luar. Ya, dan kita lebih banyak membangun yang di luar. Ya harus dibangun sih, Anda harus mandi, Anda harus make up. Jadi jangan sampai kucel, saya keberatan kalau pendoa itu kumus-kumus, itu membuat nama baik itu hancur gitu ya. Enggak. Saya merasa pendoa zaman now itu harus upgrade sih. Iya, harus upgrade. Setuju enggak?
Ya gitu dong. Jangan kumus-kumus, Anda nanti mendoakan orang kalau kumus-kumus, Anda dicacat, dicela. Terus saya pernah sungguhan, ini benar pengalaman saya. Itu pada waktu di Jakarta ada sebuah konferensi, bukan supernatural tapi profetik. Apostolik dan profetik. Saya diikutkan di sana, itu masih tahun-tahun 2000 sekian. Saya baru jadi pemimpin. 2003 atau 2005 saya lupa. Nah saya pergi, lalu nabi-nabi besar ada banyak datang, mereka khotbah. Itu ternama semua dan sebagainya. Lalu ada nabi-nabi kecil. Lalu ada sesi kita akan dinubuatkan gitu ya. Lalu ada juga yang kita dinubuatkan oleh. Karena itu latihan, jadi pendoa dan mungkin orang-orang yang ada di sana kita akan mendoakan. Tiba-tiba entah kenapa aku dapat satu orang pasangan, seorang ibu gitu ya. Dan lalu dia mulai mendekati saya dan saya mulai mencium hawa yang tidak nyaman gitu ya. Jujur aja mungkin menubuatannya itu bagus sih, mungkin. Tapi ketika saya mencium aroma yang saya orangnya memang agak sukar juga ya, sorry ya. Saya belum bisa, makanya waktu ke Liponsos saya bilang Tuhan luputkan cawan ini Tuhan. Bawa pesing, bawa segala macam gitu, itu campur jadi satu gitu. Saya bilang ini bukan saya Tuhan. Kamu ngomong kasih gampang di mimbar, masuk peluk orang gilanya. Saya bilang ini wong gila Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan berkata masuk, kamu gak bisa praktekkan kasih. Nah saya masih ilfil yang gitu-gitu jujur. Saya masih gak bisa bawa-bawaan kayak bawa pipis dan sebagainya. Kecuali memang itu keluarga papa saya dan sebagainya sendiri. Nah tapi hari itu ketika dia mulai bernubuat dan seluruh aroma tubuhnya itu menyergap saya langsung mundur. Saya belum menolak nubuatannya tapi saya sudah menolak tubuhnya. Saya jadi pikir oh itu yang dibilang Paulus mungkin ya. Latilah badanmu, latilah tubuhmu. Supaya waktu kamu beritakan Injil kamu jangan ditolak. Ya ini intermezzo, bukan yang saya mau sampaikan, benar. Nah tubuh saya tahu, ini adalah bagian luar yang kita cuma bisa misalnya olahraga optimal ya, bikin kurus badan gitu ya. Lalu kita mengusahakan, ada orang itu giat banget kalau olahraga. Lalu saya juga berolahraga sih, cuma Senin Kemis ya. Maksud Senin Kemis itu kadang Senin iya, 1 bulan sekali, kadang enggak juga gitu ya. Saya lakukan itu sih, karena saya memang pengen hidup sehat. Ya tubuh ini ngomong tentang kesehatan di luar. Kesehatan, kita perlu membangunnya. Nah ada 2 bagian yang itu sebenarnya sangat penting. Jiwa dan roh. Yang di dalam dan kadang kita nggak menyadari. Nah saya mau katakan gini. Jiwa, di dalam jiwa itu ada apa? Perasaan, kehendak, pikiran ya. Perasaan, pikiran, kehendak. Di dalam jiwa itu terletak bagaimana kita memutuskan sesuatu. Ya, lalu sekarang saya ngomong, nanti saya akan ngomong balik ke jiwa. Sekarang manusia roh. Manusia roh kita, ini sebenarnya yang paling penting di antara jiwa penting. Di dalam ini jiwa penting karena itu semua berhubungan. Manusia roh itu sebenarnya hati manusia. Orang bilang manusia batinia, di mana Roh Kudus mau tinggal. Nah, waktu kita diciptakan, ini 1 ayat 27, itu semua diciptakan itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah kebo, jadilah kekucing, jadilah apa. Tapi pada waktu membentuk manusia, dia ambil debu dan tanah. Ya ini beda, dia ciptakan kita lalu dia hembuskan nafas hidup melalui hidung. Lalu kita hidup. Kalau enggak kita mati sebenarnya. Nah, manusia itu sebenarnya adalah manusia roh. Karena diciptakan oleh rupa dan gambar Allah. Jadi roh Allah itu benar-benar diberikan kepada kita. Tapi dia pencipta, kita diciptakan. Nah saya mau ngomong gini. Ketika manusia dalam dosa, akhirnya kita terputus hubungan roh. Roh kita mati karena dosa. Tapi puji Tuhan oleh Adam kedua Yesus ketika mati lalu dia naik ke surga. Dikatakan tirai bait Allah terbuka dan kita anytime bisa kembali berhubungan dengan dia. Dan kita mulai manusia roh kita itu dibangkitkan. Tapi gini, ada banyak orang itu manusia rohnya juga tidak bangkit. Lemah banget karena memang kurang diperhatikan lalu kurang diberikan makanan. Yang Anda berikan makanan itu banyak tubuh. Capcay, lontong cap gome, bla bla sebagainya. Anda bukan itu. Jadi gini, saya mau masuk pelan-pelan gini. Saudara, tahukah Anda,
tiga hal ini semua berkaitan. Ya, semua berkaitan. Tubuh, pintu masuk ke jiwa itu tubuh manusia. Jadi gini, apa yang kita lihat dalam tubuh kita kan ada yang kita lihat, ada yang kita dengar. Kan 5 panca indera ini loh, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pokoknya apa yang kita masukkan itu menjadi pintu, menjadi apa yang akan masuk ke jiwa kita. Jadi makanya kalau orang itu dia suka nonton video porno atau hal negatif, itu masuk, pintu masuknya itu ke jiwa. Dan akhirnya dia akan memutuskan, dia mulai memikirkan, dan akhirnya kalau memang dia terus mikir, akhirnya dia akan melakukan kehendak. Yaitu kehendaknya akhirnya ke arah yang negatif. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, yang jiwa, ini sebenarnya pintu masuk ke roh. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak ngerti ini, orang yang jiwanya masih terbelenggu dengan trauma dulu, atau mungkin luka, atau dosa, dan juga nanti saya akan ngomong manusia duniawi, itu akan memblokir, kita nggak bisa membangun roh. Nah kalau rohnya lemah, dia nggak akan bisa memimpin jiwa. Jadilah kita dipimpin oleh daging yang dikatakan, oleh keinginan daging kita. Jadi jiwa ini tarik-tarikan, nangkap ya, tangkap ya. Tarik-tarikan sampai ketika kalau kita benar memberi makan roh dan roh memimpin, akhirnya roh itu bisa memimpin dan jiwa kita, kehendak kita itu bisa punya kehendak yang dari Tuhan. Sehingga itu yang dikeluar kok dulu ndak bisa, dulu natural, memikirkan hal yang natural, gak punya hikmat dari Tuhan. Nah sekarang ketika kita mulai membangun itu, tiba-tiba kita merasa kok beda ya, hikmatku kok beda sekarang. Ngomong ke orang tiba-tiba, loh kok bisa ngomong gitu Jenny? Loh saya nggak tahu. Saya kadang doakan orang tiba-tiba keluar kata-kata yang saya tidak pikirkan. Nah ini keluar dari apa? Jiwa yang dibangun, yang sudah kuserahkan kepada roh. Roh itu memimpin. Jadi kehendak kita itu jadi supernatural. Dipimpin oleh kehendak supranatural. Nah jadi semua ini penting gak? Penting. Nah saya merasa ada banyak kita, itu seringkali up and down yang di bagian tengah-tengah. Karena jiwa kita ini tidak sinkron. Bahaya loh, Anda kalau bernubuat, kalau jiwanya, saya dengar ada satu kesaksian. Seorang ibu ini, saya nggak tahu ya, saya nggak sebut ini di tempat lain pokoknya ya. Di tempat lain saya ngomong di sini. Enggak. Ini benar di luar angkasa gitu ya. Bukan di dalam GMS pokoknya. Ibu ini kalau dia bernubuat selalu yang dinubuatkan tuh angkara murkanya Tuhan. Oh saya dapat mimpi akan terjadi yang namanya huru hara. Ada bom nanti di sana di sini. Semua yang dinubuatkan itu selalu wele-wele. Lu bukan berarti nggak boleh lu. Saya tahu nubuatan kalau wele ya kita doakan supaya nggak jadi kan bener gitu. Ya. Nah satu ketika anaknya menikah lalu mau pergi honeymoon. Lalu mau honeymoon mamanya mimpi. Kamu naik pergi, saya dapat mimpi pesawatmu jatuh. Haleluya. Ayo kan nek kau dapat mimpi gitu, kamu pergi nggak? Mikir 12 kali. Anda perlu datang ke satu minta urapan Tuhan, tolong tutup bungkus seluruh pesawatku atau apalah gitu. Lalu anaknya ya datang ke hamba Tuhan dan konsen gimana ini? Saya mau pergi tapi mama saya dapat mimpi ini. Lalu cislik demi cislik, ternyata mamanya ini adalah punya akar kepahitan. Yang gak pernah sembuh. Dia fight dengan suaminya, dia terluka dengan banyak hal dan sebagainya. Dan itu masuk akhirnya ketika dia bernubuat, nubuatannya itu kecampur. Dengan emosi manusia, bahaya gak? Jadi aku merasa iya ya, ini yang perlu sebenarnya yang kita bangun sebenarnya. Kita nggak bisa terus masuk dimensi. Kita harus tahu apa sih dimensi supranatural itu, bagaimana cara bekerjanya. Supaya kita bisa mengalami itu. Jadi 3 hal ini semuanya berhubungan. Nah makanya saya mau katakan gini, kita buka yuk. Dari tadi belum buka ayat ya, sudah ya Ibrani 13 tadi ya. Sudah ya, oke. Saya memang pendeta yang jarang sekali buka ayat. Enggak. Oke, Ibrani 1, oke. Kenapa ketawa? 1 Korintus 2.
ayat 12 sampai 16 saya baca. Kita tidak bisa menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Nah, saya mau katakan, banyak kita nggak bisa menangkap sinyal supernatural. Banyak kita nggak bisa terbuka dimensi ini. Anda baca Nikodemus, itu tokoh agama loh. Di Yohanes 3. Dikatakan dia tengah malam datang ke Yesus tanya, kamu buat tanda ajaib dari mana? Banyak sekali, aku tahu kamu berasal dari Allah. Lalu Tuhan Yesus ngomong gini, kalau kamu mau, kamu dilahirkan, apa yang dilahirkan dari roh, itu apa yang dilahirkan dari roh dan air itu akan bawa kamu ke kerajaan Allah. Dia bilang bagaimana mungkin? Saya kan saya sudah tua, masuk lagi ke rahim ibu saya dan sebagainya. Yesus ngomong tentang perkara rohani, tapi Nikodemus itu ngomong hal natural. Dia nggak bisa menangkap perkara-perkara kerajaan surga. Nah, Tuhan ngomong hanya dari air dan roh. Kamu bisa menangkap hal yang dari surga. Sama juga doa kita kalau cuma sebatas yang natural, Anda gak akan bisa download kuasa Tuhan turun. Saya merasa ya banyak orang itu berdoa hanya sebatas natural di sini. Anda gak masuk ke dalam manusia roh, itu namanya manusia batinia. Yang di sini sama sini beda banget, lemah banget. Yang di sini lemah, aku percaya sembuh Tuhan, sembuh Tuhan. Dalam sini mana mungkin ya, ini kan kanker, ini kan gak mungkin dan sebagainya. Jadi gak sinkron antara ini dan ini, itu gak sama. Tuhan itu gak dengar yang di sini. Tuhan itu dikatakan dia melihat hati. Dia gak pernah tertarik dengan yang natural, dia tertarik dengan yang namanya manusia roh kita. Karena manusia roh kita itu adalah tempat hubungan intim, temple of Holy Spirit. Roh Allah itu tinggalnya di roh. Tuhan itu roh, dia nggak pernah tertarik dengan yang di luar. Tapi ini penting semuanya. Kalau kita pintu masuknya kita dengar hal-hal yang buruk dan sebagainya, maka terjadi jiwa kita akan lemah dan kita nggak bisa masuk menyembah kepada Tuhan juga. Nah, dikatakan gini, terus ya 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi dia tidak oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga yang akan penelitian. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Gini, saudara pernah nggak? Gini, pas yang ini wanita, Anda mau berdoa. Terus Anda baru dilukai perasaannya, ya, diomongi sesuatu. Anda mau nyembah bisa nggak? Itu namanya perasaannya. Kalau pria gini, waktu dia mau berdoa dia sibuk, mikirin utang, mikirin kangtau dan sebagainya. Jadi pria itu lebih kepada pikiran, ya sibuk. Nah, dikatakan di sini, manusia duniawi itu sulit untuk menerima perkara-perkara roh. Saya merasa gini ya, semakin orang pinter, bukan dukun loh ya, bukan dukun. Jadi semakin orang pinter, ya pinter, dia pinter Taurat bahkan kayak Nikodemus tadi. Saya yakin dia sudah tahu Taurat, ya. Engkau semakin tahu pengetahuan karena ini memang disekolahin. Jiwa ini sekolahin pengetahuan kelas dan sebagainya. Semakin kita sukar untuk download yang perkara-perkara dari Tuhan. Kita sulit menerimanya. Jadi bagi orang dunia, orang Kristen yang dia masih diblokir, yang dia masih terikat dengan roh dunia. Sudah tahu sebagian kita mungkin udah bersih dengan okultisme. Pendoa, kalau terikat okultisme tak tengking ya toh. Dan ini terjadi di Sabah. Di ruang kelepasan, pendoanya sendiri manifestasi. Bilang, wah ini jalat ini. Jadi sudah banyak yang kelepasan, pendoanya juga kurang, lalu ya itu pendoa, karena memang mereka mungkin banyak yang juga belum menangkap itu. Itu jadi manifestasi juga. Mungkin yang di ini kita nggak terikat lagi pendoa, tapi mungkin sebagian kita masih terblokir dengan roh dunia. Roh dunia itu apa? Pengetahuan. Hal dari dunia yang itu mengikat kita dan paham-paham yang dari dunia doktrin, sehingga kita nggak bisa. Dikatakan ya orang yang kalau dia pinter, orangnya itu dia berkata ini, ngapain doa?
Ngapain puasa? Mending cari uang. Jadi bagi dia kalau bilang ada pergumulan gini, saya baru ini tadi ketemu ya dengan salah satu. Apa saya cerita ini? Karena tadi saya dapat masukan. Jadi istrinya pendoa, dia minta, doakan suamiku. Ini 2 bulan yang lalu kayaknya, saya lupa 2 bulan. Dan waktu saya ketemu suaminya terpuruk banget dalam keadaan yang sangat, pokoknya pekerjaannya masalah dan kayak mau orang yang kayak gak punya pengharapan gitu. Saya bilang kenapa? Biasanya kamu cerah ceria, saya bilang gitu. Ya saya akan, sudah habis belum? Belum, ya belum habis kan saya bilang gitu. Ayub aja habis gitu, enggak, saya ngomong gitu. Lalu dia bilang gini, gimana caranya? Saya bilang, dia bilang gini, kalau saya ketemu Cie nih pasti disuruh doa puasa. Dia sudah bilang istrinya, kenapa kamu mau ketemu be aku? Salah kamu, memang mau suruh kamu doa puasa, saya bilang gitu. Lalu saya bilang gini, kamu kembali ke Tuhan. Kalau kamu pakai kekuatanmu, kamu gak akan bisa menang dalam kasusmu ini. Kamu mulai cari Tuhan, saya kasih 1,5 jam, ceritanya cuma mau 1/2 jam jadi 2 jam. Di satu tempat lu, saya sampai berbusa, ya Tuhan tolong aku capai Tuhan. Tak omongi, buka tentang Siklak, tentang seorang siapa Daud. Saya ngomong Yakub bergumul semalaman dan sebuah perubahan terjadi. Kamu masuk kok ke sekritismu cari Tuhan. Masa ini jawabannya C. Ini loh supplier, dia ngomong masalah suppliernya, dia masalah ngomong tentang pekerjaan sebagainya. Saya itu nggak ngerti tentang bidang usaha. Sorry saya bilang gitu. Kamu ngomong merek ABC nanti juga lupa saya. Saya cuma mau bawa kamu untuk masuk ke jalurnya Tuhan. Supaya kamu terhubung dengan Tuhan. Jadi ini lemah banget. Orang ini natural banget, sorry ya. Meskipun tadi saya tanya apa. Luar biasa Cie jebol. Ya Anda tahu masalah jebol. Artinya sudah banyak perubahan. Dan akhirnya saya bilang pulang kamu mulai ambil Alkitab. Masuk ke kamarmu, entah kamar itu mau minta tempat lah, mau di kamar mana sebagainya. Lalu istrinya malam setelah saya ketemu dia, Cie luar biasa dia ambil Alkitab masuk ke kamar Cie. Itu tidak pernah dilakukan seumur hidupnya. Wow. Saya kaget. Dan saya masih bilang nanti besok ikut kok Cie. Saya gak tahu ikut di pus apa ini, saya gak tahu dia cerita. Tapi saya tadi kan buru-buru ke toilet. Saya pengen dengar kelanjutnya bagaimana kemenang dialami. Jadi kalau saya melayani orang, saya selalu akan hubungkan dia untuk kembali ke Tuhan dulu. Saya tahu, nah kalau Anda terblokir dengan roh dunia, bagi Anda seperti Nikodemus tidak akan bisa memahami yang namanya semua perkara-perkara roh. Roh itu hanya bisa didownload oleh roh. Tapi kalau jiwa kita itu enggak sinkron, jadilah Anda enggak bisa menyembah itu dari apa? Kehendak kan? Anda enggak mungkin bisa menyembah. Menyembah 5 menit sudah Anda mulai gelisah, mulai kemana-mana pikirannya. Nah bagaimana roh Anda bisa terbangun? Bisa nggak roh terbangun? Nggak bisa. Saya dulu gitu. Makanya orang masuk doa itu nggak bisa 15 menit langsung dapet. Saya pikir wah sakti nih. Ada sih tim saya memang dia supernatural banget. Saya tahu dia sangat supernatural. Dari kecil dia itu ngomong sama Tuhan. Ya sakti memang. Karena dia memang bangun kedekatannya sedemikian itu. Saya masih bilang Tuhan ampuni saya ini memang dulu terluka lalu untuk saya intim dengan Bapak itu enggak mudah. Tapi dia enggak gitu. Dari kecil dia dididik, dia mendidik dirinya untuk benar-benar ngobrol sama Tuhan. Apa-apa Roh Kudus, aku ngalami gini. Dia akan ngomong. Dan dia selalu dapat percakapan dengan Tuhan. Satu ketika saya punya pengalaman dengan dia ketika kita di Bukit Doa baru-baru ini. Kita sering naik ke Bukit Doa Immanuel dan kita ada 4 orang hari itu. Di daerah yang daerah sawah-sawah gitu. Dan saya mengalami supernatural kembali. Setelah saya pernah sebelum saya masuk Marsian, saya pernah dibawa masuk ke alam supernatural. Untuk ketemu dengan Petrus. Karena saya berdalih, saya nggak bisa lah Tuhan. Saya minder dan sebagainya. Saya dibawa di dalam roh. Ketemu dengan yang namanya Om Petrus. Dan bilang, siapa ini Pak? Oh siapa ini Tuhan? Ini Petrus, kamu kan minder. Kamu kan, saya nyembah sama teman saya yang fales juga. Saya duduki BDI dulu belum selesai. Kita masih nyembah-nyembah dan memang itu dalam ya. Teman saya itu orang dari gereja GPS itu nyembah itu lagunya kayak tadi gini. Waduh lagunya mungkin haleluya. Gitu haleluyanya terus gitu. Sampai lama. Itu bisa 2 jam haleluya lah kita 15 menit. Sudah. Banyak pendoa sekarang gak kuat. Saya kemarin ngomong di AOG. Saya dulu tahu di satu kegerakan di mana saya dimuridkan di sana.
Itu hamba Tuhannya namanya disebut Rasul Doa waktu meninggal. Saya sempat ditumpangi tangan sebelum dia meninggal. Itu kalau dia gerakan, dia mau bangun tim doanya, itu dibawa masuk ke satu kamar. Bukan goa ya, kamar. Itu doa, nyembah, itu nggak pakai lagu tadi. Lagunya kita ganti, oh kurang, ini kurang intim nih. Bawaku dekat, jangan. Mereka nggak gitu-gitu, nggak terpancing dengan lagu. Mereka menyembah by heart. Dari manusia batinnya mereka, haleluya, haleluya. Dan itu 6 jam. Makanya cetak pendoa yang itu tajam-tajam kayak pisau. Waduh, doakan orang pelepasan tuh mereka bisa lihat ini ada ini ada ini. Wah, luar biasa. Nah, saya ada di sana. Makanya benih-benih, ternyata saya dapat benih-benihnya dari sana juga. Lahir satu pemimpin doa yang itu sangat tajam hikmat marifatnya. Kita lewat gitu ya, dia bilang sini. Dia bisa panggil, kamu gini. Saya itu bertobat karena dibaca orang ini. Dibaca dukun kali. Haleluya. Saya dulu kekristenan saya itu sangat agamawi. Kapal selam. Saya hanya ke gereja itu Natal. Kalau ada hadiah. Ya mas, saya kan gak ngerti dulu. Saya pikir sama Kristen dengan agama yang dulu saya anut. Waktu oma saya ajak saya paikui. Buddha dan sebagainya gitu. Tapi setelah saya pindah saya 1 tahun sekali. Kalau dibilang di gereja A, Natal itu ada banyak hadiah loh. Wah, saya bilang ikut yuk ke sana yuk. Nanti jam 12 kita pindah ya. Jadi Natal itu bisa 3 gereja satu hari. Wih, luar biasa. Hadiahnya dapat banyak juga sih. Itu saya dulu. Sangat gak ngerti tentang bagaimana saya hidup menjadi orang yang benar-benar radikal di dalam menyembah Bapa. Saya gak ngerti gitu-gitu. Nah, tapi ketika saya dimuridkan di sana, saya baru tahu bahwa waduh, ternyata kalau kita benar-benar mencari Tuhan, menyembah dengan benar, itu jadi ya. Maksudnya jadi apa? Saya lihat, dan saya waktu ketika datang di lain orang ini, dia baca, seperti baca kitab kehidupan. Kamu gini, saya tuh nangis. Sejak itu saya bilang, saya tahu bahwa engkau hidup Tuhan. Itu loh nubuatan mengubah orang. Sejak itu saya nggak pernah main-main dengan Kristen saya. Dan saya akhirnya menetap melayani Tuhan di sana cukup lama. Tapi saya itu masih orang yang berdarah-darah. Luka batin, makanya agak lama persiapannya. Ya untungnya masuk GMS sudah rodo-rodo lumayan. Tapi masih kadang ada hangnya juga. Ini temanku tahu. Saya juga masih hang. Tapi sekarang saya tahu, makanya banyak pendoa itu up and down, up and down, up and down. Karena jiwa Anda. Saya nggak bilang sakit ya, nanti saya nggak bisa pulang. Anda marah dengan saya. Tapi banyak orang itu nggak sinkron. Jiwanya itu masih sangat parah. Saya itu kadang pikir ya, aduh ya Tuhan ini pendoa tapi bahasanya kok bukan bahasa iman. Kadang saya ngomong A, dia ngomong B. Saya itu kadang gregetan gitu loh. Saya pikir ini iman. Saya bisa lakukan ini. Tapi ada yang pendoa itu dia dapat nubuatan, dia dapat firman, tapi hidupnya itu tetap dalam keraguan. Menurutku gimana ini ya? Itu tidak sinkron. Sehingga Anda tidak bisa mendapatkan namanya doa penuh kuasa. Anda baca ya di satu ayat Matius 9:21 tentang perempuan berusia 12 tahun. Orang ini dia dengar Yesus, dia sakit 12 tahun. Nah dikatakan waktu dia dengar dia datang, dia bilang gini, dalam hati loh, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Kalau Anda baca di kitab Markus itu langsung dikatakan pendarahannya seketika sembuh. Seketika loh. Lalu Yesus berkata ada tenaga nih yang keluar dari tubuhku. Saya dapat ini gini, Tuhan itu gak pernah terlalu tertarik dengan yang di luar. Mau kata-katamu gak jelas. Mau kata-katamu itu metode atau apa. Gak masalah. Tuhan itu melihat kedalaman batin. Manusia roh itu hati manusia. Itu yang kita perlu bangun. Dan kalau itu waktu Anda keluarkan di sini dan di sini sepakat terobosan terjadi. Sungguh Anda berkata hujan berhenti. Saya kok kayak tadi gini hujan saya nggak terlalu bilang bergumul. Anda bilang ya enak sih ini kan dalam gedung. Saya tetap berdoa sih. Tapi buat saya mungkin saya sudah terbiasa disebut pawang hujan gitu ya. Sehingga bukan cuma waktu KKR. Setiap waktu, bahkan waktu saya mau makan sesuatu, saya bilang ini hujan gak mungkin lah di Solo. Ini mama saya gak bisa turun. Itu saya bilang Tuhan hentikan hujan dong. Saya mau turun nanti mama saya close kita sih bisa lari-lari.
Itu tim yang ajak saya kena doa dari Solo, dia bilang, ini gak mungkin C kita turun karena hujan deras. Begitu masuk ke daerah itu tiba-tiba hujan mulai berhenti. Dia bilang, wow luar biasa ya C. Dia bilang, iya doa dengan iman. Iman itu ada di dalam manusia roh. Tidak di dalam ketika Anda bisa benar-benar membangunnya dan jiwa Anda kan buat keputusan yang benar. Amin. Sehingga apapun langkah Anda itu keluarnya dari roh. Bukan dari kehendak daging lagi. Jadi saya merasa ada banyak pendoa karena Anda mungkin orang yang terluka. Anda mungkin orang yang dan itu gak best. Atau mungkin roh dunia. Itu sangat memblokir Anda. Sehingga setiap kali Anda mau masuk ke dimensi roh. Karena dimensi roh, buat apa puasa panjang? Bikin sakit mah aja. Justru Anda gak puasa panjang, Anda sakit mah. Loh sungguhan. Loh Anda tahu gak? Kalau dalam jiwa itu kan ada yang nama pikiran ya. Anda pernah tahu gak? Kepikiran, lu sakit mah. Bener gak? Karena memang ternyata tubuhmu itu masih jiwa, jadi dipimpin oleh jiwa. Dan jiwa itu begitu jiwanya khawatir, itu akan keluar yang namanya tubuhnya gak sehat. Makanya saya menyadari, oh kenapa ya tahun-tahun ini saya merasa. Karena ada satu tahun 2000, saya punya masa, kemarin ada satu hamba Tuhan nubatkan saya, 7 tahun ini tahun yang tidak mudah. Saya pikir 7 tahun dari tahun berapa ya Tuhan? Oh iya, saya langsung ingat aku Tuhan itu tahun-tahun yang saya benar-benar berdarah-darah. Saya pernah udah masuk ke sebuah dimensi supernatural yang itu benar-benar punya ketajaman yang saya bilang akurat ya, nanti pikir aku sombong ya. Tapi benar, saya pergi ke Pontianak. Saya lihat orang, kamu belum punya anak dan berapa tahun saya panggil keluar sama suami istri. Tahun depan kamu punya anak. Itu hamil loh istrinya, bukan suaminya. Itu saya ingat pulang Israel. Pertama kali. Di Israel hubungan intim saya dipulihkan sama Tuhan. Setiap jam 3 pagi saya bangun dan saya menyembah kayak ngawang-ngawang. Susah ya bahasa pendoa ini. Saya menyembah sudah gak ada batasan daging. Gak ada lelahnya. Jam 3 ya Anda tahu ke Israel itu capek loh perjalanannya. Tapi memang waktu itu saya ikut koyudi yang memang jangan ngomong-ngomong ya, rodo santai memang. Gak ada kayak kemarin kayak COVID itu kan kita seharian itu. Enggak, kita santai tapi malam dibangunkan jam 3. Jam 3 dan itu saya dipulihkan intimacy with God. Wow pulang sungguhan tajam. Saya pergi Ungaran turun ke gerejanya Pak Samuel Handoko, itu ada cicinya Moro. Keluar, oh ketua departemen doa Surabaya, cepat didoakan. Aduh saya minder, ini ibu gembala ini. Itu di depan halaman saya masih pakai 3/4 celana. Mereka minta didoakan. Oke lah saya doakan. Pas satu orang saya melihat pesta, saya bilang gitu. Melihat pesta, ya saya ngomong itu keluar nubuatan. Saya nangis, kayak pulang kayak bilang, dia perlu pasangan hidup sih ini. Iya saya juga perlu. Enggak saya bercanda. Lalu habis tegang banget sih. Lalu ketika saya makannya 3 bulan setelah itu. Orang ini dapat pasangan hidup. Cepet ya doakan orang, bingung saya. Dia dapat dan mapan, sehat walafiat. Maksudnya saya nggak tahu, kalian kenal mungkin orangnya toh. Nah itu tajam. Tapi saya mau katakan. Saya pernah menjual. Aduh nggak enak ya ngomong menjual ya. Gimana ya. Saya nggak menjaga. Udahlah saya nggak menjaga. Saya nggak menjaga kemurnian hidup saya dan sebagainya. Dan roh saya tercemar. Oke, saya kasih ngomong roh tercemar aja. Gitu ya, saya hancur habis-habisan dan saya sempat sakit. Jadi itu otomatis. Sangat berhubungan. Otomatis saya itu rentan dengan sakit. Di tahun itu habis saya dihajar. Saya memang gak enak ngomong berpenyakitan. Sampai saya tuh kasihan. Ini kok ke dokter terus loh. Itu waktu saya mau ke Myanmar itu obat sagepok. Itu 1 tahun saya masih konsumsi obat. Roh saya lemah, roh saya dikamirkan. Jiwa saya sakit, bukan sakit jiwa, bukan orang gila. Tapi jiwa saya dicabik-cabik dan tubuh saya itu sakit, rentan. Gak ada kekuatan.
Itu saya ingat 2013. Sudah? 1 tahun itu saya minum obat, saya bilang Tuhan, tapi pulang Israel, saya pulang dari Myanmar, saya ngalami yang namanya kekuatan. Terus saya bilang gini, Tuhan aku minta kembali Tuhan. Saya nangis sama Tuhan berkata, kamu kejar Roy ini. Dia kasih saya ayat Daud yang di Siklak. Kalau kamu kejar, aku akan kembalikan karunia kepadamu. Terus saya naik ke Bukit Doa. Sering banget 2014 untuk memimpinku maha mengerti. Jadi saya sering, kemana Bukit Doa best saya gitu ya. Jangan ngomong-ngomong, karena kan saya pendoa. Saya punya alasan, saya jaga Bukit Doa. Enggak. Kadang saya ambil cuti, saya bayar harga ya. Misalnya Minggu ke Senin, lalu Senin, pokoknya itu waktu-waktu di masa. Saya di sana ambil waktu 2-3 hari setengah, 2 hari setengah, saya berpuasa. Enggak ada orang, only, alone ya. Saya bingung ada orang sudah rame-rame masih enggak mau pergi. Aduh saya kadang, kenapa sih saya gregetan gitu loh. Saya berjuang sendiri. Karena enggak ada orang yang kadang-kadang, wah, dan orang nggak bisa menangkap yang gitu-gitu membangun di dalam. Saya lakukan, saya berpuasa 2 hari setengah, dan itu 1 tahun. Maksudnya nggak setahun di sana ya, di PHK saya, bukan. Artinya dalam setahun itu saya akan banyak, 2 bulan sekali saya naik. 2 bulan sekali saya naik, 2 bulan sekali saya naik, ambil waktu 3 hari. Nah, terbangun nggak? Terbangun. 2015, Ko Philip mendoakan, ingat di malam prophetic night setelah study week, itu 2015 ya. Ya antara itulah Den. Kami berkata sudah ada padamu. Ya memang iya ada. Sudah ada. Karunia itu sudah ada padaku. Tapi tak jual. Saya tidak menjaganya. Hati-hati, saya tahu di sini banyak orang yang kamu punya ketajaman juga. Karena kamu gak pernah jaga. Kamu gak pernah jaga pintu masuk. Untuk ke jiwamu dan jiwa masuk ke roh, kamu gak jaga. Maka di sana mulai. Dan berkurangnya itu gak langsung. Ketajaman itu kan pelan-pelan gak sadar. Dan bilang, ya Tuhan. Nah saya tahu untuk mendapatkan kembali hari ini. Sudah kembali tapi saya berkata Tuhan yang murni tetap lebih akurat. Makanya ada satu seminar yang saya mau ikut. Roh yang akurat. Saya tahu yang akurat itu, yang murni itu pasti lebih akurat. Ketimbang yang sudah gak murni. Lalu ya Anda tahu lah ya, apapun kalau misalnya Anda punya baju gitu ya, sudah kena noda mau dibersihkan, ya apa tetap sudah nggak bersih gitu. Lebih baik yang aslinya. Nah jaga keaslian. Sampai di sini Anda menangkapnya nggak? Anda bisa menangkapnya? Ya, jadi 3 hal ini sangat berkesinambung, itu harus sama semua. Kalau pintu tubuh Anda terima terus hal-hal yang buruk. Terus dunia, Anda nonton telenovela. Saya pikir mamaku ya Tuhan. Itu kadang dia mama ini dia lopo marah-marah mah. Ini loh film. Jadi dia marah-marah sama ini film sudah diatur dan sebagainya. Karena kita terima masukan gitu. Makanya kita membentuk karakter kita loh. Kita jadi terpancing. Makanya anak-anak Anda itu bahaya. Anda kasih nonton apa, Anda kasih makanan apa, itu akan membentuk dia. Dan jiwa, ketika Anda sudah mulai masukannya itu, Anda gak akan mau pengen deket ke Tuhan. Ya hal dunia terus, dia orang bilang dunia terus. Makanya saya coba, bukan berarti gak boleh Instagram, boleh aja. Saya merasa saya mulai terikat. Kenapa begitu mau baca, kan di sini kan ada firman. Saya kan di sini ada firman, ada YouTube, pujian, saya kalau malam saya buka lagu-lagu khotbah-khotbah. Saya bangun roh saya untuk dengar. Saya merasa Instagram itu sudah mengikat saya. Setiap kali mau baca firman, ini ada teman saya juga punya pengalaman sama. Bayangkan mau buka firman, itu tiba-tiba buka Instagram. Entah kenapa, itu memancing saya. Bukalah. Dan alasan saya mau pengen lihat kegerakan. Saya pengen lihat gembala CG lagi ngapain dia. Enggak. Saya berdalih gitu bisa-bisa. Tapi saya merasa bahwa dia cukup merebut waktu saya. Saya pikir oh iya yang ngapain. Mending sekarang kalau saya punya waktu langsung saya bisa loh masuk kamar nantilah Tuhan. Masa sehari sudah pelayanan masuk roh lagi gitu ya. Saya bisa memilih, saya buka dulu. Atau orang di sini pengen lihat kecantikan. Gimana sih cara make up? Saya enggak. Ya udahlah kalau bisa di make upin, di make aja. Atau saya belajar gitu. Tapi saya enggak gitu-gitu. Lihat model baju dan sebagainya.
Ada orang yang sangat duniawi gitu. Lu nggak apa-apa. Kalau Anda bisa seimbangkan, kalau Anda punya waktu satu hari itu 45 jam terserah. Tapi kan kita nggak punya gitu. Kita cuma punya 24 jam. 24 jam dan Anda harus mempergunakan waktu untuk benar membangun yang roh ini. Nah, saya melihat ada banyak pendoa. Gak apa-apa saya ngomong karena saya yang memimpin kegerakan ini. Saya merasa banyak pendoa itu tidak maksimal dalam panggilannya. Saya agak sayang sih. Karena saya ada hidup di dalam sebuah kegerakan pendoa yang itu sebenarnya ibu-ibu yang tidak terlalu mendunia. Ya tadi saya bilang penampilan perlu, saya juga hari ini saya coba untuk upgrade penampilan saya. Tapi mereka yang gak gitu-gitu, hanya pakai sarung mungkin. Wah, tapi ini doakan orang yang disantet. Itu keluar nubuatan. Bak, bak, bak. Lalu Anda mendoakan orang yang gak mari-mari. Kenapa? Roh. Keakuratannya gak ada. Karena kita memang tidak membangunnya. Lalu dikatakan tadi Nikodemus, kita tidak bisa mendownload hal-hal kerajaan surga. Percayalah, roh itu baru bisa download roh. Makanya kita buka yuk. Kok rasanya Anda gak percaya? Oke, Yohanes 3. Yohanes 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Orang ngomong supernatural, dia jawabnya natural. Ini kan gitu, gak connect orang bilang. Ya enggak? Tuhan ngomong, kamu gak mungkin bisa lihat kerajaan surga, gak bisa download perkara-perkara roh. Kalau tidak dilahirkan lewat air dan roh. Air itu baptisan. Makanya kenapa perlu penuh Roh Kudus? Perlu terus dipenuhi Roh Kudus dan mabuk Roh Kudus seperti gereja mula-mula. Wah, mereka sangat profetik, mereka sangat supernatural. Itu Petrus sejak hari itu menjadi sangat supernatural. Nah, kenapa Tuhan bawa saya kepada Petrus? Karena memang hampir sama. Maksudnya mungkin dia juga gak sekolahnya tinggi. Dia kan nelayan dikatakan. Waktu saya bilang, Tuhan minder saya. Saya gak sekolahku gak tinggi Tuhan, SD, SMP. Dan itu gak tamat lagi karena drop out, ada alasannya saya drop out karena masalah keluarga dan sebagainya. Tapi saya gak punya kepandaian, makanya saya bilang Tuhan saya gak bisa dipakai. Saya berat lidah. Dan berkata oke, saya kasih lihat tentang Petrus. Petrus ini gak punya, katanya dia nelayan. Tidak berpendidikan, tapi orang yang sangat supernatural. Ketika kapan? Ketika mereka menunggu di satu tempat loteng Yerusalem dikatakan. Tuhan berkata tunggu ya, jangan kemana-mana, aku akan curahkan kuasa. Itu loh, supernatural itu kuasa Tuhan. Dan mereka tunggu hari itu Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka itu bukan cuma dipenuhi sampai mabuk. Roh itu menguasai mereka sedemikian rupa. Dan itu enggak sekali, terus terjadi. Sehingga bangkit dimensi supernatural. Mereka bisa menyingkapkan Ananias dan Safira. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Petrus yang sebenarnya orang pelin-pelan tiba-tiba dia punya keberanian. Berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya bilang, wah Tuhan saya belum pernah nih khotbah sekali 3.000 orang bertobat. Tapi Petrus bisa loh. Orang ini pelin-pelan sebenarnya juga. Jadi kita punya kesempatan dipakai kayak Petrus sih sebenarnya. Jangan anggap itu terlalu tinggi dimensi itu. Kita bisa masuk ke dalamnya ngomong kanan kiri. Kamu bisa. Kalau kamu mau. Sejak hari itu Petrus itu ditransformasi bagian dalamnya. Entah kenapa manusia dalamnya itu dibalikkan. Jadi orang yang berani melakukan hal-hal yang gila-gilaan. Sebelumnya dia udah gila sih. Bilang, Yesus kalau itu engkau suruh aku datang jalan kaki di atas air. Petrus itu orang yang berani. Tapi masih sempat dia down ketika Yesus disalibkan. Benar gak? Tapi orang ini berubah ketika pencurahan Roh Kudus terjadi. Saya merasa kita hidup di zaman anugerah. Yang Tuhan berikan itu bukan karunia Roh Kudus terbesar. The greatest gift itu Roh Kudus.
Satu Roh Kudus mengerjakan berbagai tanda ajaib. 1 Korintus Anda baca 14. Dikerjakan oleh roh, satu roh. Jadi kita semua ini bisa punya 9 karunia Roh Kudus. Cuma kan kita nggak siap menghandle. Ada orang bilang, oh saya cuma bisa dapat sebagian. Enggak, Roh Kudus yang sama itu mengoperasikan 9 karunia. Dan menumbuhkan 9 buah roh. Benar nggak? Jadi kita bisa dapat yang 9 itu. Hikmat, marifat, lalu membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Karunia iman, karunia tanda ajaib. Apa lagi? Apa? Kok aku nggak denger ya? Kesembuhan, satu lagi? Bernubuat. Bernubuat sudah tadi. Belum ya? Bernubuat, oke. Bernubuat. 9. Kenapa kita sepi dengan itu? Pertanyaanku. Kenapa kita sepi? Karena kita nggak menyadari. Kita merasa itu terlalu. Lalu mungkin ada yang memblokir. Kalau Anda nggak bisa masuk menyembah intim dengan Tuhan, Anda nggak bisa bangun romo. Dan yang memimpin hidup Anda itu manusia daging. Sehingga keputusan yang keluar selalu itu salah. Dan gagal. Tapi kalau kita bisa, yang kita download itu apa? Perasaan Tuhan. Kita download apa? Pikiran Tuhan. Yang dulunya medit akhirnya, oh ya, kok bisa ya aku punya murah hati, berbelas kasih sama orang. Saya tuh curiga sama pendoa. Ada yang karunianya gak bangkit, ya karakternya juga gak tumbuh-tumbuh. Dahulu sekarang sampai selamanya sama terus. Katanya Tuhan Yesus gak berubah, saya juga gak berubah. Ya haleluya 12 kali. Kita harus berubah. Yesus tidak berubah karena memang dia penuh kuasa. Semuanya udah perfect. Dia tidak berubah, kitanya wajib berubah. Satu hamba Tuhan dia tulis satu buku, saya baca. Dia dapat istrinya. Jadi istrinya itu lagi tidur lalu dia dapat penglihatan. Di atas istrinya itu ada apa ya? Ada kendi. Ya bejana gitu. Lalu bejana itu tumpahkan air. Lalu ada tulisan 9 kuadrat 2. Saya dulu gak ngerti double porsi itu apa ya. Ternyata urapan double itu yaitu 9 buah roh dan 9 karunia. Ya lalu itu turun tumpah. Bejana itu turun tumpah. Dan airnya itu turun. Dan di dalam manusia, dalam dirinya itu ada endapan coklat. Itu kemarahan lah, kekecewaan lah, iri hati lah, lalalalah ya. Kita semua mungkin bermula dari situ juga. Saya itu dulu parah, parah banget sungguhan. Dan itu turun, semakin air itu masuk lama, itu yang coklat keluar. Terjadi pergeseran. Sudah tahu nggak? Air itu bicara apa? Kuasa Roh Kudus. Kenapa kita harus sering-sering di dimensi lawatan Tuhan? Orang gak nangkap, didoakan geblak, nangis-nangis. Pulang gak ada apa-apa. Justru waktu kamu dilawat itu Tuhan mengerjakan, membersihkan bagian dalam. Dia mengerjakan apa? Hati manusia. Hanya roh itu bisa masuk dan dia bisa melakukan. Dan ketika kita mencari dia, menginginkan dia. Makanya orang yang dia enggak. Jadi gini, datang 2 orang yang sama. Ya kadang-kadang orang yang satu dia udah siap. Dia udah penuh dengan lapar dan haus. Dia akan dapat. Tapi ada orang datang hanya sekedar dia, oh ya apa sih yang dibagikan nanti. Dia nggak punya sebuah lapar dan haus. Jadi kerinduannya itu beda. Dan itu yang membedakan orang mendapatkan. Kita ngomong tentang masuk ke dalam doa aja. Tadi saya ngomong, orang yang dilukai, wanita, lagi masalah, waduh, Anda gak akan bisa menyembah Tuhan. Banyak perlu yang namanya kita calling down dulu, mengampuni, membereskan. Pria juga gitu, pikirannya itu, waduh, ya apa ya hutangku, ya apa ya. Anda perlu taklukkan pikiranmu dulu. Jadi waktu engkau bisa menyembah, merindukan Tuhan, engkau menyembah Tuhan, masuk lebih dalam. Anda akan bangun manusia roh. Dan kembali roh akan menjadi pemimpin.
memimpin jiwamu. Jadi jiwa ini tarik-tarikan antara roh dan daging. Kalau rohmu lemah, maka yang memimpin Anda adalah daging. Maka seringkali keputusan kita itu keluar dikatakan atas keinginan-keinginan daging kita. Saya kasih satu contoh aja gini. Dulu ketika saya masih manusia Kristen tapi masih hidup dalam sangat natural. Saya itu sangat ingin melayani, sangat ingin. Lalu saya tahu, saya bilang Tuhan saya pengen melayani tapi kok gak bisa ya. Jadi pelayanan saya itu cuma ambil yang, bukan berarti saya hari ini bilang Anda antar jemput orang itu gak berguna ya. Saya cuma berani yang antar jemput orang. Karena saya bisa itu, tapi kalau yang gini-gini saya gak berani. Lalu di gereja kami yang kecil di satu kota kami, itu kalau lihat kita mahadir kasih jadwal. Gembalanya Senin ada, Selasa ada, Rebo ada, Kemis ada, Jumat ada. Setiap hari saya ada di gereja, mahadir ya. Maka keluarlah jadwal pelayanan. Nih, singer, WL sih gak mungkin ya. Suara saya jauh dari nafas hidup. Jadi kamu singer, saya selalu begitu terima. Saya bilang, waduh om, saya gak bisa om. Saya tak, itu aja ya plan antar jemput anak sekolah. Saya gak berani banget tampil gini. Saya tampil gini tuh kayak ada ribuan orang ngomong, kamu gak layak, kamu sampah gitu. Minder soro, tahu ya bahasa Jermannya. Sudah minder soro. Jiwa saya sangat, dan roh saya gak pernah terbangun. Karena memang yang masuk ke dalam, saya gak ngerti banyak tubuh saya, masukannya itu juga di rumah saya diperlakukan bukan tidak manusiawi, tapi oleh papa saya itu apa ya, kalau saya nangis, buang gitu. Buangnya itu dari loteng, padahal saya ini kecil loh. Terus saya ini 36 kilo. Ya, jadi sekarang aja bertumbuh dan kurus banget, itu masih 36 itu pada waktu sudah bertumbuh jadi dewasa. Tapi dulu kecil itu kayak aduh, jadi gak berbentuk. Ya jangan lihat foto saya, makanya gak pernah keluar foto anak dulu saya masih kecil. Karena gak jelas. Aduh sungguhan, gambar dirinya rusak parah. Ini memang benar kasih karunia kalau sampai tercipta gini hari ini. Karena saya mulai terkonek dengan alam roh. Jadi dari Tuhan itu mercik ke saya. Itu caranya gitu. Saya download sebagian apa yang ada di Tuhan. Amin. Jadi mulai muncul. Ya orang bilang bola aura atau apa saya nggak tahu, kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Tapi dulu buruk banget. Saya telah di keluarga gini. Nah yang masuk ke saya itu nggak pernah hal yang tentang apa, saya nggak ngerti. Masuk ke gereja yang juga tidak menceritakan tentang inner healing itu gimana sebagainya. Saya tuh datang dan menyembah, Tuhan tuh nggak ngerti. Di sebelah saya seorang pelajar, itu nyembah. Dia nangis. Saya bilang ngapain sih orang ini nangis? Saya menyembah dengan mati rasa, tanpa feel. Saya cuma ikuti lagunya misalnya. Lagunya apa ya? Kayak tadi Come Holy Spirit. Itu WL-nya saya tahu hadirat Tuhan turun kuat. Sing sini nangis. Nangis itu karena dilawat Tuhan. Karena dia dekat intim be Tuhan. Saya bingung. Kenapa dia nangis ya? Itu jadi pertanyaan buat saya. Saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Alam roh itu terblokir. Mati. Tertutup bagi hidup saya. Sampai kapan? Sampai saya mengalami kesembuhan. Ketika saya tahu itu, saya bilang saya perlu dilepaskan. Nah, lalu saya datang ke Surabaya, itu berkali dilayani oleh satu pendoa yang cukup senior, saya tahu. Ampuni. Saya bilang enggak mau. Jadi hari itu saya tahu, yang memimpin hidup saya itu masih manusia daging saya. Roh saya belum kuat, belum pernah dikasih makanan. Karena manusia daging saya itu hidup selama itu di dalam keterikatan dengan dosa dan keterikatan dengan luka dan sebagainya. Jadi berkali-kali ampuni, saya nggak mau. Sampai satu hari saya tahu. Saya bangun manusia roh saya cukup satu hari di satu acara. Kalau di gereja kita ini MSJ, saya dulu bukan di GMS ya. Saya dulu masih GKK, gereja keliling-keliling. Saya ada di satu gereja di daerah Majen Sungkono, saya ikut di situ kayak MSJ gitu. Nah hari itu bukan tentang pelajaran Roh Kudus juga. Bukan tentang pelajaran luka batin atau apa, bukan pelajaran kayak gini-gini, enggak ada hubungannya. Tapi hari itu ketika selesai, tiba-tiba saya merasa roh tingkap langit terbuka.
Tiba-tiba saya bisa dengar suara Tuhan, ya ini kamu mau gak tak pakai? Bukan pendetanya tanya loh. Entah kenapa ketika, saya tahu ketika ada yang membuka, Anda bisa dengar. Saya ingat waktu Krismanu sama, saya itu bener-bener, supernatural saya itu bener-bener, karena dia kayak buka tingkap waktu dia menyembah itu. Sangat kental dengan alam roh. Nah hari itu tiba-tiba alam roh itu terbuka, saya bisa dengar suara Tuhan. Tuhan tanya gini, ya nih kamu mau gak aku pakai? Saya bilang, engkau tahu hatiku Tuhan, dari dahulu aku mau engkau pakai. Syaratnya apa? Saya tanya gitu, saya pikir sekolahlah Alkitab. Enggak, Tuhan bilang ampuni musuhmu. Sudah tak ampuni Tuhan, enggak. Kamu ngampuni dari sini tuh. Dalam manusia rohmu, kamu masih ikat orang itu. Sehingga aku enggak bisa menempati bagian itu. Oh, gitu tak Tuhan. Dan hari itu saya tahu, roh saya itu bisa menaklukkan daging. Daging berkata, jangan ini, bodoh kamu ngampuni. Kamu udah dirusak hidupmu. Kalau kamu ampuni, kamu bodoh. Selalu gitu. Jadi ada orang bilang peperangan. Ya, nah hari itu saya dengar, saya bilang diam daging. Ya, Anda kalau puasa, kalau lapar bilang daging diam. Lu hari ini gak boleh makan. Sudah kebanyakan makan, kamu bisa perintahkan manusia dagingmu. Jiwanya pengen, aduh ingin ya, ingin. Tapi karena rohmu udah kuat, roh akan memimpin. Akhirnya kamu ikut. Ya wes aku ndak makan wes. Aku pengen menu utamaku Tuhan. Aduh rohani banget. Menu utamaku adalah mengucap syukur. Menyembah Tuhan berbahasa roh. Anda akan bisa. Nah hari itu tiba-tiba saya merasa roh itu mendengar. Diam daging. Hari ini Yeni Verodika mau mengampuni. Saya sebut nama. Saya rasa ada sesuatu yang keluar. Bukan gentayangan loh orang. Tapi saya rasa ada sesuatu yang saya lepaskan hari itu. Saya jatuh di lawat Tuhan nangis-nangis. Hari itu saya merasa ada sesuatu, saya mulai bergerak ke dimensi lebih ke arah Tuhan. Nah saya masuk GMS dengan cepat. Saya nggak tahu itu memang atas perencanaan Tuhan. 1 tahun masuk tiba-tiba dinaikkan. Memang itu zaman kebetulan, bukan zaman kebetulan, zaman kasih karunia gitu ya. Mungkin karena nggak ada orang juga tiba-tiba kamu jadi pemimpin gitu. Karena udah cari-cari nggak ono yang tepat. Saya memang orang yang suka mencari Tuhan. Jadi dulu saya sengaja ambil waktu tinggal di gereja setiap malam jam 8 itu menara belum ada wajah-wajah Anda. Itu menara panjang, saya sendiri jam 8 naik. Saya nyanyi lagu Haleluya 12 kali itu gitaran juga gak jelas gitu, saya gak bisa gitar. Itu setiap malam saya lakukan. Nah saya merasa Tuhan itu melihat hati, bukan melihat figur pintar saya. Kayak Daud tiba-tiba Tuhan bilang, dia searching, dia dapati manusia hati saya berkenan pada dia. Pemimpin akhirnya mendapatkan cek, ambil, kamu jadi pemimpin. Saya langsung gini, nah bisa enggak ya? Saya minder soro waktu saya diminta jadi pemimpin. Tapi sebenarnya sudah dapat juga sih. Kamu kan bangun bait sebagainya. Bilang ya udah. Dan begitu mulai mimpin saya nggak bisa mimpin. Diculno sama Ko Philip. Tapi saya merasa Tuhan itu menuntun sejak hari dimana saya mulai membuat jiwa saya disembuhkan. Dan saya mulai bisa menuruti kehendak Tuhan. Angkap ya. Itu kehendak Tuhan mau saya mengampuni. Coba hari itu. Kalau saya berkata, nehi saya nggak mau. Saya akan terus, mungkin hari ini Anda gak akan lihat figur saya di gereja ini atau memimpin Anda. Saya sudah terhilang. Bola di dunia luar atau saya masih hidup atau enggak saya nggak tahu. Saya pernah pengen mengakhiri hidup juga. Karena hidup itu membosankan. Saya merasa saya nggak berguna dan banyak hal gitu. Tapi saya bersyukur karena saya cuma punya poin, suka mencari Tuhan. Itu yang membuat saya membangun manusia roh. Dan saya merasa dari waktu ke waktu roh itu memimpin. Bisa enggak? Saya kadang-kadang ingin keluar dari ikuti daging, bisa. Dan saya tahu kapan saya taklukkan. Waktu saya berpuasa, saya memerintahkan dagingku diam. Banyak orang gak banyak berpuasa, mungkin Anda memang orangnya fine-fine, gak apa-apa. Ya, gak usah terlalu banyak puasa gak apa-apa. Kalau saya beda, ibaratnya kuda saya itu perlu dijinakan, gak enak ya. Saya orangnya cuaci sungguhan. Anda gak tahu saya dulunya gimana. Tapi saya lihat bagaimana tahun-tahun itu membentuk 9 buah roh saya. Jangan pancing saya ya. Mereka tahu kapan wayai saya marah. Tapi saya lihat tahun-tahun ini saya mulai lebih sabar gitu ya. Orang apa saya bilang lihatin saya ketawa. Dan saya mulai menurun.
Saya melihat, nah kapan terjadi? Ketika seperti tadi hamba Tuhan itu melihat pencurahan. Bejana itu turun, tumpah ke istrinya. Endapan coklat ini mulai keluar. Dan bergeser terus menjadi bersih. Banyak pendoa itu melayani dari endapan coklat. Mengerikan tadi saya ngomong gitu loh. Yang ibu yang bilang, penghakiman keluar. Saya tahu sih ada kalanya kita dapat hal yang negatif. Kita perlu doakan misalnya, ada bom gitu ya, doa no. Tapi nih sampai 10 kali kamu dapat itu selalu angkara murka. Saya curiga sih ada sesuatu yang salah di dalam manusia jiwamu. Dan sedikit ternyata orang ini butuh disembuhkan. Amin. Nah saya merasa malam ini saya harus membuka ini supaya besok Anda jangan lagi bermasalah-masalah hati apa segala macam. Saya nggak tahu apakah Anda masih ada ikatan okultisme. Masih ada nggak terikat roh dunia ini sehingga itu blokir Anda. Tidak bisa menerima apa yang dari kerajaan surga. Tadi kan jelas yang Nikodemus, apa yang dilahirkan roh, air dan roh itu yang bisa download kerajaan surga. Jadi saya tahu yang natural ini itu nggak bisa. Anda mau doa jengking ya apa kalau dari sini, tapi manusia rohmu itu nggak sepakat, tidak akan punya kuasa. Saya merasa hari ini, ketika saya berdoa, ada sebuah keyakinan, iman itu di manusia roh. Saya punya keyakinan tak terjadi loh. Ada banyak pengalaman supernatural saya alami. Itu bicara tentang terobosan dalam berkat-berkat. Yang saya tahu Tuhan sedang pulihkan bagian itu dalam keluarga saya. Saya nggak bisa cerita, terlalu tapi saya melihat ya Tuhan benar terjadi. Waktu saya punya sebuah keyakinan, saya terima nubuatan, saya nangkap itu dan tak terjadi. Saya orang yang dinubuatkan dan berjalan dalam nubuatan itu. Sangat sering. Saya belum klien keliling satelit, satu hari seorang hamba Tuhan berkata, tahun depan itu seorang pendoa syafaat, dia bilang, kamu akan banyak keliling ke pulau-pulau, saya lihat kamu bawa api doa. Siapa yang mau undang saya? Dulu gak ada yang mau jadwal saya, gak berani jadwal atau saya gak tahu lah, pokoknya gak ada yang jadwal. Saya cuma pendoa, benar pendoa. Kalau ada kaker saya akan datang doa keliling, orang tidur kita keluar malam-malam, budget hotel yang murah. Gak ngomong lagi, gak kayak sekarang, nah ada gitu-gitu. Sampai datang dan berdoa, pulang kakak selesai terjadi kemenangan. Nggak ada juga yang kasih salam atau kasih nasi bungkus, nggak ada. Pulang-pulang aja. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Saya ingat Jember, Malang, Jogja itu paling sering saya kunjungi. Mulainya dari doa keliling setia. Lalu mulai ketika saya dinubuatkan, kamu akan keliling bawa api doa. Saya pikir apa ya, saya ambil obor lalu saya keliling gitu. Jadwal datang dari Salatiga. Mengundang Cieni Verodika. Hah? Saya khotbah bisa geblak saya. Saya nggak berani dulu, saya ajak satu pendoa yang dia bilang, sama saya Bu ya, nanti kita gantian. Bisa tetap khotbah di awal. Itu pertama kali plan saya itu di Salatiga. Nah tempat Salatiga itu nggak pernah saya lupakan. Saya suka ke sana. Itu awal plan saya. Sebelum saya pergi sekarang kayak ke bangsa-bangsa mana. Ya saya tahu bahwa kita akan memulai dari satu kata-kata yang sederhana. Tapi kita akan tidak pernah selesai di sana. Tuhan akan terus mengerjakan langkah-langkah kita di sebuah langkah yang menuju kepada sebuah tempat di mana Tuhan mau suruh kita ada di sana. Amin. Anda diberkati? Anda mau masuk ke alam supranatural? Anda mau menang? Kalau Anda akan jadi pendoa yang terus up and down. Terus kalah, terus gagal. Caranya, tadi saya sudah sebutkan. Pintu masuk itu tubuh kita. Apa yang Anda asumsi? Kalau Anda makan jengkol, keluar bau jengkol. Sudah pasti. Jadi apa yang Anda asumsi, itu akan membentuk jiwa Anda. Dan jiwa Anda itu pintu masuk ke manusia roh Anda. Jiwa Anda itu sehat, Anda akan bisa suka nyembah Tuhan. Suka Anda, ketika Anda bangun roh Anda akan kembali memimpin jiwa Anda. Dan itu namanya keluar dimensi supernatural. Tiba-tiba engkau bisa merasakan perasaan Tuhan. Kau bisa merasakan apa yang jadi pikiran Tuhan. Tiba kamu doakan satu orang, loh kok tahu Ci? Lah bukan saya tapi Tuhan. Amin, Anda bisa nangkap ini? Gampang dah ya? Ya gampang-gampang susah ya. Tapi kita pasti bisa. Jadi untuk masuk ke dunia supernatural sebenarnya tidak sukar. Dan bilang sama dirimu, aku manusia supernatural. Karena roh Allah di dalamku. Karena aku diciptakan dengan rupa dan gambar Allah.
Dia hembuskan nafasnya ke dalam kita. Roh. Dan satu pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan, itu Roh Kudus. Dia akan mengoperasikan 9 buah roh dan mengoperasikan 9 karunia Roh Kudus. Seberapa kita bisa dipercaya? Saya cuma pikir ya Tuhan, semakin saya punya keluasan hati, saya bisa mendapatkan. Saya pengen sih dipakai, ya enggak kemaruk sih. Saya tahu ada sana dia bisa mengoperasikan 9. Memang ada yang lebih tajam. Ya kalau kita lihat Pastor Fuji, dia kesembuhan tapi di bagian tulang. Ya toh tergantung nanti memang Tuhan berkata sesuai dengan apa yang Tuhan mau kasih. Kita akan dapat situ. Amin. Amin, amin. Anda diberkati. Mau masuk alam supranatural? Ayo kita berdiri yuk. Ayo kami izin. Makasih Tuhan. Thank you. Kita minta hari ini Roh Allah hadir. Alam roh itu terbuka. Jangan sakit seperti Nikodemus yang gak menangkap. Kita masih sering merasakan hadirat Tuhan. Dan setiap waktu, bukan cuma di acara gitu. Dia mau hadir di hidup kita. Ada banyak orang sukar merasakan hadiratnya. Karena kita sangat hidup jadi orang natural. Kita hanya berpikir secara natural. Berkata-kata secara manusia duniawi. Kita nggak pernah mau masuk ke dimensinya Tuhan. Apa yang dilahirkan air dan roh, hanya itu yang bisa mendownload perkara-perkara kerajaan surga. Hanya doa-doa yang lahir dari roh yang bisa menggerakkan kerajaan surga bekerja. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Silakan Wijen. Let my heart be the temple of your spirit. Thank you. Let your spirit feel the warmth of your embrace. Let it be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let it be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I love to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I love to know Buka your glory. tingkap surga. I want to Curahkan rohmu buat kami Tuhan. Bahwa kami masuk ke dimensi supranatural. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, Oh Lord, datang dengan kerinduan. to know Menjerit kepada dia. Dia dengar yang dalam. I want to offer The sacrifice of Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I love to know your glory. I want to offer the sacrifice of Fill this temple, Lord, with
Ramaya siaka naramo. Inaramaya siaka naramaramo. Taklukkan pikiran duniawimu, taklukkan perasaan duniawimu. Konaramaya siakanararamamamara, masuk ke dunia supranatural. Inaramaya siakanararamamamamara, serahkan kehendak kita kepada Roh Tuhan memimpin. I want to offer the sacrifice of prayer. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Di kitab Yesaya, Tuhan berkata pada bangsa Israel, bangsa ini datang, mereka memuliakanku dengan mulutnya, bibirnya, tapi hatinya menjauh. Kata hati itu manusia roh. Yang Tuhan cari itu manusia dalam, manusia roh. Dia nggak tertarik, makanya dia cari Daud karena dia bilang, aku menolak kalau kamu lihat perawakan. Aku lihat hati. Daud adalah orang yang menyembah Tuhan. Dan itu yang connect kepada Tuhan. Roh itu menarik Tuhan. Manusia batiniamu itu tempat Roh Kudus. Itu yang dicari oleh Tuhan. Bangun. Bangun. Saya lihat banyak pendoa itu gagal. Up and down dalam iman. Anda gak pernah menjaga stabilan jiwa Anda, tercabik-cabik, gak pernah disembuhkan. Karakter itu keluar, membentuk karakter Anda. Dan roh Anda tidak pernah dibangun kuat, sehingga yang memimpin itu kedaginganmu. Coba tanya Tuhan, Anda hari ini hidup di posisi yang mana? Di posisi mana Anda hidup? Bilang sama Tuhan, aku mau naik ke dimensi supernatural Tuhan. Yang dalam dengan mulut itu harus sepakat, harus sinkron, sehingga waktu engkau berkata hujan berhenti, hujan akan berhenti. Badai, aku perintahkan, maka badai akan pergi. Kau perintahkan yang sakit sembuh, maka akan jadi kesembuhan. Aku berdoa bahwa kami masuk ke dimensimu Tuhan. Kami manusia supernatural. Iblis tipu kami, berkata itu terlalu sukar. Yang kami beri makan itu seringkali manusia tubuh kami. Yang kami sering bangun itu manusia tubuh kami. Konaramaya kami berikan banyak masukan ke jiwa kami, hal dunia. Sekarang waktunya kami membangun yang roh kami. Konaramaya syakanaramaramamaramaya. Your glory, I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit again. Saya mau tantang Anda. Saya tahu sesi kita nggak banyak. Saya cuma dapat kebagian satu sesi. Malam ini saya pengen buka dimensi ini. Minta Tuhan buka dimensi ini buat Anda. Yang Anda masih merasa Anda sangat lemah. Anda jatuh bangun di dalam area. Sepertinya Anda bahkan gak berada di semi natural. Anda masih hidup jatuh bangun dalam dosa mungkin.
Anda masih orang yang suka kepahitan, suka ngomongi orang, dan suka menghakimi orang mungkin. Anda gak berkembang, karakter Anda gak berkembang, karunia juga gak ada. Bagaimana Anda disebut seorang pendoa? Atau Anda yang memimpin sebuah CG atau apa, saya gak tahu. Hari ini berdamailah dengan Tuhan. Tuhan mau pulihkan Anda. Seperti pada waktu aku ditantang. Tuhan berkata, Yeni mau gak aku pakai? Saya bilang, aku mau Tuhan. Saya gak tahu apa yang sedang mengikat engkau, memblokir engkau. Apakah manusia duniawi? Hal dunia itu mengikat engkau lebih. Sehingga gak bisa membangun kehidupan kerajaan surga dalam kehidupan. Kalau itu engkau, Anda bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau doakan Anda. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tidak apa kalaupun Anda seorang pemimpin. Sekarang Anda maju ke depan, lari ke depan dan berkata, aku mau masuk dimensimu Tuhan. Kang. Konaramaya syakanarama mama mararama mararama. Konararararara. Saya minta spasi. Tolong kasih spasi. Kasih spasi biar saya bisa masuk. Kasih spasi. Kasih spasi. Yang depan ini, yang depan. With your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Konaramaya syakanarama. Konaramaya syakanarama mama mararamaya. Konaramama mararamama, tindakanmu membawa kau maju ke arah Tuhan. Oh Lord, to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Kalau Anda pernah punya ketajaman bahkan, tapi Anda nggak menjaganya, Anda nggak jaga dengan kemurnian, hari ini Anda menjadi manusia yang biasa. Anda bisa mengambil kembali, minta dalam setiap sesi, Tuhan kembalikan. Kembalikan Tuhan, aku mau menerima semua pemberian dari atas. Aku mau download perkara-perkara surga. Itu bukan dengan manusia naturalku. Manusia roh itu yang bisa download perkara-perkara yang dari kerajaan surga. Konaramaya syakanaramaya. Saya minta bantuan pemimpin-pemimpin doa. Berdoa karena terlalu banyak yang maju. Sebagian Anda yang sudah punya itu, bisa Anda tumpangi tangan setiap orang. Saya minta bantuan Anda. Silakan bergerak. Konaramaya syakanaramama mararamaya. Tumpangi tangan saja, tumpangi tangan. Konaramaya syakanaramaya. Konaramaya syakanaramaya. Tolong ngelit. Wijen lagunya, Wijen tolong ngelit. Tetap jaga atmosfer kerajaan surga. Konaramaya syakanaramaya. With your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. Jesus, I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, with your spirit once again.
Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. With all your heart sing, oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Hallelujah. Oh Lord, I long your glory. You are awesome in this place. The sacrifice of praise. Fill this temple. Fill this temple, Lord. Yes. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once. Mari kita sembah Dia. Sekali lagi katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Angkat kedua tangan, katakan bekerjalah. Bekerjalah. Tuhan sadar, buat kami sadar. Kami manusia rohani. Kami manusia rohani Tuhan. Buat kami sadar. Urapanku, lawatanmu, Kaulah yang ku beri. Kau terutama diri. Mari angkat tangan kita. Izinkan Roh Allah bekerja, memimpin kita, menguasai kita. Jangan lagi ikuti kehendak
manusia daging kita. lebih lagi Itu tentang kekhawatiran, itu tentang ketakutan. urapanmu. Kami mau hidup tidak dikuasai oleh hal dunia. Kami kadang menang, kami kadang kalah. Kami mau mengakar di dalam Engkau. Jadikan kami manusia yang sungguh-sungguh masuk ke dimensi supernatural. Iman kami, pengenalan kami, semua itu tentang Engkau. Buat kami menang di area di mana kami seringkali lemah, Tuhan. Kami hamba lepaskan dimensi supernatural. Kami percaya Roh Kudus yang sama yang diberikan kepada hamba-hambamu itu ada buat kami malam ini. Aku berdoa operasikan Tuhan 9 buah roh dalam kami. 9 karunia Roh Kudus itu biar bekerja melalui kami. Di dalam nama Yesus aku minta kebangkitan generasi supernatural terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar kami sering mendapatkan mimpi tentang Engkau. Kami bisa merasakan apa yang jadi pikiranmu. Bisa merasakan apa yang jadi perasaanmu, hatimu. Dan kami bisa menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Ajar kami. Ajar kami. Ajar kami terus untuk mengejar perkara-perkara yang di atas. Ajar kami hidup untuk perkara-perkara rohani. Lebih ketimbang kami membangun hal yang di dalam luar kami. Hal natural. Kami mau Tuhan di hidup. Silakan, saya minta tutup doa. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu. Kau layak ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Jesus, Kau terutama di hidupku. Oh, Lord Jesus, we need you. Kau terutama di hidupku. Oh, berikan sorak-sorak bagi dia. Oh, rabita kasene na 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 ramu. Atire la bata kama sona mo kapara la la ramu. Arire la 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 mana masere de 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 do. Arire la 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 la. Haleluya. 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 Shibona la ba 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 ba. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, malam hari ini kami dedikasikan masing-masing dari hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami tahu ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang terbuka di dalam hidup kami. Kalau selama ini mata hati kami tertutup Tuhan, ada sesuatu yang memblok kami. Tahu bahwa malam hari ini terjadi kelepasan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Persiapkan kami, hati kami sejak malam hari ini kami menerima yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Besok pagi Tuhan, besok pagi beri kami kekuatan, beri kami kesehatan mengikuti 1 hari penuh. Karena kami tahu bahwa pintu sudah terbuka bagi gereja ini. Kami akan mengambil, kami akan mendownload apa yang Kau mau dari sorga. Mulai sejak malam hari ini kami terima. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari taruh hatimu, taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, ini kami Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami. Kami siap. Kami siap sejak malam hari ini. Kami adalah tentaramu. Kami adalah manusia supernatural. Kami adalah anakmu. Ada roh yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Ada di dalam kami. Kami siap Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus yang sudah menerima impartasi itu mengatakan amin.